Halo semua, kenalin aku Kadira. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat terus ya. Hari ini aku bakal ngajarin tentang bagaimana tumbuhan memperoleh makanan dan bagaimana hewan dan tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Langsung aja ya. Materi pertama. Seperti yang kita semua tahu, tumbuhan merupakan makhluk hidup juga selain hewan dan manusia. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga harus memperoleh makanan untuk bertahan hidup. Jadi, bagaimana cara tumbuhan memperoleh makanan ya? Tumbuhan memperoleh makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, dibandingkan dengan hewan dan manusia yang harus mencari makanannya, entah itu melalui tumbuhan ataupun memakan hewan yang lain. Dari tadi bahas fotosintesis. Emangnya fotosintesis itu apa ya? Jadi, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Untuk melakukannya, tumbuhan memerlukan pertama, air, kedua, klorofil, ketiga, karbon dioksida, dan terakhir, dibantu oleh cahaya matahari. Nah, kalian tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan klorofil? Klorofil sendiri adalah zat hijau pada daun yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Jadi, bagaimana proses fotosintesis ini berlangsung ya? Mula-mula, air diserap oleh akar lalu dialirkan ke batang menuju daun. Pada daun terdapat klorofil untuk menyerap cahaya matahari. Lalu, karbon dioksida di udara masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang kemudian menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, hasil dari fotosintesis ini merupakan oksigen dan glukosa. Oksigen sendiri akan dilepaskan ke udara, sedangkan glukosa akan disimpan sebagai cadangan makanan. Yeay, materi fotosintesis sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang adaptasi. Jadi, adaptasi itu apa ya? Adaptasi merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya, entah untuk mencari makan atau untuk bertahan hidup. Nah, adaptasi sendiri terbagi jadi berapa jenis? Kira-kira ada yang tahu nggak ada berapa jenis adaptasi? Adaptasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi ini merupakan jenis adaptasi yang paling mudah untuk diamati. Kenapa? Karena kalian dapat melihatnya langsung melalui bentuk tubuh mereka. Contoh dari adaptasi morfologi terdapat pada paruh burung. Setiap burung memiliki paruh yang berbeda sesuai dengan apa yang burung itu makan. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi adalah bentuk penyesuaian fungsi alat-alat dalam tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi ini tidak seperti adaptasi morfologi yang dapat dilihat secara langsung. Contoh adaptasi fisiologi ini dapat dilihat dari osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Mereka memiliki cara yang berbeda karena lingkungan mereka yang berbeda, di mana air laut lebih asin dibandingkan air tawar. Nah, jenis adaptasi terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari serangan musuh. Hewan memiliki berbagai macam cara untuk mengelabui musuhnya dengan menggunakan bagian tubuhnya. Contoh adaptasi tingkah laku yang mudah kita temui adalah pada cicak. Cicak memutuskan ekornya ketika ada musuh. Sebegitu pula dengan cumi-cumi yang mengeluarkan tinta ketika dia merasa terancam. Begitu pula dengan bunglon, mereka merubah warnanya sesuai dengan lingkungannya ketika mereka sedang terancam maupun ada musuh. Nah, sekian dari materi yang aku sampaikan hari ini. Sekarang kita ngerjain soal dulu yuk. Ada 5 soal nih, kerjain lalu nanti kita kumpulin ya.
Sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau aku ada salah-salah kata. Sekalian semua semangat terus ya.